Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Yuda Azizil dalam channel Warung Bilah Nusantara. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sudah lama sekali tidak bertemu langsung video yang ada muka saya. Oke, di kesempatan kali ini tentunya kita akan mereview ya. Kita akan mereview secara detail body, di mana body ini adalah body khas Lampung, pusaka khas Lampung, dan insya Allah sepuh, di mana body ini adalah body dari salah seorang sahabat ya. Saya dari Lampung pula. Konon katanya ini body pegangan dia dari kecil, diberikan oleh orang tuanya, dan orang tuanya diberikan oleh kakek-kakeknya. Body ini adalah body capit suduk nunggal. Body ini adalah body capit suduk nunggal. Apa yang dimaksud dengan capit suduk nunggal? Nah, sekarang kita akan bahas dulu satu persatu dari bilahnya. Ya, dari bilahnya. Yang dimaksud dari capit suduk nunggal adalah, nah ini adalah capit ya, capit yang seperti pernah saya jelaskan. Body capit itu dia bilahnya dijapit seperti ini ya, di pangkal bilahnya ada japitan seperti ini, seperti kalau dia di modernnya namanya bolster, kalau dia zaman dulunya ataupun di pusakanya dibilang kining. Nah, ini ada garis dua, ini dicapit ya, dicapit oleh bolster dua ini. Ini dicapit oleh bolster dua ini. Nah, itu udah dicapit. Banyak yang dia memiliki kining, ada beberapa bilah yang memiliki kining namun dia tidak dijapit ya, tidak dijapit. Dia utuh dari pangkal sampai ujung, dia utuh, hanya memiliki bolster saja, bukan capitan. Nah, itu ada yang pangeran tungkal, dan jenis-jenis capit lain banyak, tapi dia bukan jenis body capit. Nah, setelah itu di sininya ada satu garis ya. Jadi dia di sininya ada satu garis dan di sininya ada dua garis, satu dua. Nah, jadi dia bilah utuh dijapit oleh bolster ataupun karah ini. Nah, besi sama-sama besi, bukan seperti sekarang karah-karah sekarang itu kan beda kan. Nah, cuman ini sama-sama besi dijapit. Ini adalah detail daripada capit yang saya maksud tadi ya. Kita sama-sama saksikan. Nah, ini adalah besi yang mencapit bilah utamanya. Nah, ini ada pemisah ya antara bilah utama dengan capitnya. Nah, ini kita lihat detailnya. Jadi dia bentuknya seperti dagu capitnya ya, bukan bulat full, bukan. Tapi dia seperti dagu capitnya. Suduk nunggal. Nah, di sini kan dia, mudah-mudahan ada jelasnya. Nah, di sini ada seperti siringan. Nah, ini suduk. Kenapa kok dia dibilang suduk? Nah, ini seperti siringan ini, ada suduknya. Ada cekungannya. Nah, kenapa dia bilang nunggal? Karena dia hanya ada satu ya. Hanya ada satu cekungan, maka dia dibilang suduk nunggal. Ada yang dia dua, ada yang tiga. Biasanya satu, setelah satu tiga. Nah, satu tiga suduk nunggal, suduk tiga, suduk dua. Nah, itu. Jadi dia tergantung jumlah bilangan daripada suduknya ataupun cekungannya. Nah, konon katanya cekungannya ini berfungsi untuk mengalirkan darah. Konon katanya berfungsi untuk mengalirkan darah. Pada saat badi ini ditikamkan, maka darah akan mengalir secara deras melalui suduk ini. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah berbicara soal bilahnya. Nah, namun di bilah ini ada satu kesayangan ya, yang sangat-sangat disayangkan. Ini oleh pemiliknya, ujungnya ini sudah pernah digerinda dan diasah ya. Karena mau diperlancip lagi sepertinya. Nah, ini sudah pernah digerinda dan diasah. Ini sangat-sangat disayangkan. Sisanya masih sangat-sangat bagus. Itu tadi. Nah, ini ya. Kita akan lihat detailnya. Detail bilahnya. Ini adalah detail bilahnya. Sebelahnya lagi. Sudah cukup banyak
korosi ya. Namun ini sudah kita bersihkan, secara maksimal. Ini ada bilahnya, tebal bilahnya. Badi ini adalah senjata tikam. Nah, ini ujung dari badinya ya, selayaknya senjata tikam, ujungnya dia lancip. Namun tidak selancip ini sebetulnya, tapi ini sudah diasah sama yang punya. Nah, ini adalah bentuk bilahnya. Jadi di bilah ini sudah sangat-sangat korosi ya, namun ini sudah kita bersihkan. Tapi kita tidak berani lebih daripada ini untuk membersihkannya, dikarenakan kita takut malah merusak besinya nanti. Nah, ini dia berpamor keleng. Nah, ini ada detail sudutnya. Kita saksikan ya, ini adalah full secara keseluruhan. Nah, ini kita lihat dari ujung capitnya kembali. Nah, jadi sudutnya ini nempel di capitnya, tidak ada pemisah antara sudut dengan capitnya. Nah, ini sudutnya ya, sudut atau garis atau aliran darah, kalau ada orang di sini biasa nyebut aliran darah juga. Nah, ini adalah bentuk ketebalannya. Nah, sudah banyak grepes-grepes ya saudara-saudara, sahabat bilah Nusantara sekalian, sudah banyak grepes di punggung bilahnya. Nah, ini adalah punggung bilahnya. Masih lumayan cukup tebal punggung bilahnya. Itu tadi kita mereview bilahnya. Nah, sekarang kita akan review handle dan warangkanya ataupun gagang dan sarungnya. Nah, seperti halnya badi-badi capit yang lainnya ya, dia berbentuk seperti ini. Ada yang bilang ini kaki kijang ya, bentuk kaki kijang. Ada yang bilang bukan, cuman memang dia hampir mirip seperti kaki kijang. Oke, kita akan review satu persatu dari bagian-bagian daripada pakaiannya, warangkanya dan handlenya. Sini ada warangka, di bagian sini ada handle, di bagian atas ini ada sampir, kalau bahasa Lampungnya samper. Sini ada batang daripada warangka, sini ada tutupnya. Kita akan review satu persatu karena ini sangat-sangat unik. Nah, kalau dilihat sekilas seperti ini, seperti hanya di sini dan di sininya saja ada ukiran. Tapi ini sangat-sangat unik. Kita harus review satu persatu. Supaya ini lebih detail. Oke, kita akan review daripada handle-nya terlebih dahulu. Ya, handle-nya ini sangat-sangat nyaman. Seperti ini. Handle-nya sangat-sangat nyaman. Ya, sangat-sangat nyaman handle-nya. Nah, handle-nya di ujung ini seperti ada tapak kijang ya, Setelah itu di pangkal handle, nah ini yang sangat-sangat menarik. Di pangkal handle-nya ini ada ukiran. Nah, di pangkal handle-nya ini ada ukiran. Nah, ini dia ukirannya di pangkal handle-nya. Kelihatan? Nah, ini ada ukiran di pangkal handle-nya. Nah, ini untuk betul-betul mengunci ya. Jadi ukiran zaman dahulu itu betul-betul ada tujuannya. Kenapa kok dia di awal handle? Supaya dia betul-betul mengunci. Jadi ini kasar. Jadi walaupun di sini halus, sangat-sangat halus, tapi di sini sangat-sangat kasar, dan ini bisa ngunci dan ini bisa ngunci. Ya, tujuannya selain untuk selain untuk memperindah handle dan warangka, tapi dia juga untuk mengunci. Jadi sangat-sangat kuat. Ada yang bilang seperti ini ya, ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini, tergantung kenyamanan. Kalau di saya sangat-sangat nyaman, dan dia ngunci di sini karena di sini ada ukirnya yang dia membuat dia sangat-sangat kasar. Nah, ini dia handle-nya, silahkan kita amati ya, dan kita amati handle-nya. Mungkin nanti akan kita buatkan satu video untuk detail ukir-ukirannya, detail keseluruhannya, supaya sahabat-sahabat bilah Nusantara sekalian bisa lebih nyaman melihat ukirannya. Ini ukirannya. Nah, ini adalah detail daripada handle-nya ya, sahabat bilah Nusantara sekalian.
Silahkan dicek ya detail ukir daripada handle dari badi capit sudut nunggalnya. Nah ini jadi dia bentuknya hampir seperti segitiga ya ininya, motif ukirannya, bentuk ukirannya hampir seperti segitiga seperti ini. Nah ini kita saksikan dia lumayan cukup dalam ukirannya. Setelah itu sepertinya ukiran ini tidak menggunakan tuner, tapi dia masih menggunakan pisau pahat. Nah ini secara detail lebih dekatnya lagi. Nah ini di handle ini ya, di handle ini ditaruh di bagian ujung seperti saya jelaskan tadi, ditaruh ukirnya di bakal pangkal handle supaya dia menjadi kunci, jadi dia tidak licin. Walaupun handle ini sangat-sangat halus, tapi dia dipererat, jadi tangan itu akan erat megangnya karena dia ada detail ukiran ini. Setelah itu kita lari ke warangka. Kita mulai dari ujung sini ya, mulai dari ujung sini. Ini pun sepatunya ya ataupun tutup bawahnya dia diukir. Dia diukir seperti ini ukirannya. Simple, ukirannya sangat-sangat simple tapi menakjubkan. Sangat-sangat jarang untuk jenis badi bawahnya ini diukir ya. Simple namun dia sangat-sangat menakjubkan detailnya. Setelah itu kita naik ya, kita naik. Ini bagian batangnya ya, ini adalah bagian batangnya, ini adalah bagian batangnya, batang sarungnya ya, detail sekali. Ini detail dari tutup bawah atau ada yang biasa sebut sepatu, tutup bawah sarungnya. Ini detail ukirannya. Silahkan dilihat sahabat Bilah Nusantara sekalian. Oke, ini adalah bagian dari sampirnya ya. Di sini ada ukirannya, sini ada ukirannya, dan di baliknya ada ukirannya. Oke, kita akan lihat secara detailnya ya. Nah, seperti ini sampirnya. Ini pun ada ukirannya ya. Ini ada ukirannya. Ini dia detail daripada sampirnya. Oke, kita lihat sekeliling ya, semuanya secara keseluruhan. Dan ini adalah bagian sampirnya ya sahabat Bilah Nusantara sekalian, detail dari bagian sampirnya. Jadi video ini sengaja kita tambahkan untuk kawan-kawan sahabat Bilah Nusantara sekalian supaya bisa melihat di versi lainnya ya secara detail. Jadi dari sini lebih terlihat ya bagaimana bentuk daripada ukiran-ukiran dari bilah badi capit ya, badi khas Lampung, bilah capit ini sudut nunggal. Nah ini ujung sampirnya. Nah di sampir ini biasanya ada sambungan di bagian ujungnya menggunakan tanduk ataupun kayu yang berwarna lain. Namun di bilah ini tidak ada sambungan, dia full dari ujung ke ujung. Nah, itu tadi bagian sepatu, batang, dan sampir. Yang menariknya di sini ada satu ukiran yang malah dia sebetulnya menonjol. Malah sebetulnya dia terbanyak ukirannya tapi dia tersembunyi. Nah, di atas sampirnya sini ya, di atas sampirnya ini dia ada ukiran. Nah, seperti ini ukirannya. Seperti ini ukirannya, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Bisa dilihat bagaimana kerapihannya ya, kerapihan ukirannya. Nah, ini dia ukirannya. Nah yang sedang kita saksikan ini adalah ukiran di
pangkal dari sampirnya. Nah, di atasnya ini ya. Nah, ini sangat jarang sahabat Bila Nusantara sekalian, sangat jarang ukiran yang ditaruh di sini. Biasanya dia dilapisi perak juga. Namun ini tidak ada bekas-bekas untuk dilapisi peraknya. Nah, biasanya ini dilapisi perak juga sehingga dia ukirannya akan terlihat lebih elegan ya. Akan terlihat lebih elegan. Nah, ini coba dilihat secara detail. Jadi dia betul-betul elegan ya. Sangat-sangat mempesona ukirannya ya, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Sangat-sangat rapih ukirannya. Kalau pas disarungkan ya, dilihat dari atas. Jadi dia pas posisi disarungkan bilah seperti ini, dilihat dari atas ke bawah, dia betul-betul sangat-sangat elegan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi seperti ini. Di sini ada ukiran, di sini ada ukiran. Sangat-sangat elegan. Itulah ya, bagaimana desain. Nah, ini keseluruhan ya, keseluruhan dilihat dari bagian atas. Bagaimana dia body ini dilihat dari atas ya, pada saat diselak di pinggang kelihatannya sangat-sangat menawan. Nah, ini dia pada saat dilihat dari atas ya, diambil gambar dari atas, sungguh sangat-sangat terlihat bagaimana detail ukiran dan serasi antara handle, sampir, pangkal sampir. Ini sangat-sangat serasi ukirannya. Nah, jadi ukiran antara ukiran handle, sampir bagian atas, sampir bagian sini, dan sampir bagian sini dan sini, itu adalah satu kesatuan dan satu tema. Coba kita lihat lagi, kita pastikan lagi kalau dia satu tema. Ya, dia adalah satu tema. Bukan yang dia asal-asal diukir, yang dia temanya berbeda-beda. Dia betul-betul satu tema ya. Satu tema. Jadi dia sama antara ukiran di sini dengan ukiran di sini itu sama. Sama ukirannya, cuman hanya beda pengaplikasiannya saja. Kalau ini di handle, kalau ini di sampir bagian atas, ini sampir bagian ujung. Tapi dia hakikatnya sama. Oke, cukup dulu pembahasan bilah kita. Badik Lampung suduk nunggal, badik capit suduk nunggal, badik khas Lampung. Badik ini banyak yang memilikinya. Ada orang Lampung, ada juga tersebar di Palembang, di Sumatera Selatan ya. Namun kenapa saya sebut ini badik Lampung, badik capit suduk nunggal khas Lampung, karena memang ini kami dapatkan dari seorang sahabat ya, yang memang dia asli orang Lampung, dan ini adalah badik daripada terah keturunannya. Oke, cukup dulu. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Apabila ada salah dalam penjelasan pun saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa tolong di like, comment, subscribe, and share. Karena like, comment, subscribe, dan share itu sangat membantu kami untuk kami lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.